Halo guys, welcome back again to my video. Saya Citra Melanita dari Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fire fighting and fire safety, yang dimana kita akan membahas tentang segitiga api, jenis-jenis apar, water sprinkler, hingga ke penggunaan apar. So, let's enjoy the video. So guys, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang alat pemadam, penting banget nih untuk mengetahui apa itu api dan kenapa bisa terjadi kebakaran. Jadi api itu butuh 3 elemen utama yang disebut segitiga api, yaitu yang pertama ada bahan bakar, yang kedua ada panas ataupun suhu yang tinggi, dan yang terakhir itu ada oksigen ataupun udara. Kalau salah satu dari 3 ini kita hilangkan, maka apinya akan padam. Jadi kebakaran itu terjadi saat ketiga elemen ini bertemu secara tidak terkendali. Kita bahas tentang apar ya, alias alat pemadam api ringan. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu jenis-jenis kebakaran. Nah, jenis-jenis kebakaran ini ada 4 tipe ataupun 4 kelas. Yang pertama ada tipe A ataupun kelas A, itu kebakaran yang terjadi karena bahan padat non-logam seperti kayu, kertas, dan kain. Yang kedua ada kelas B, yang dimana ini kebakaran cairan dan gas yang mudah terbakar, contohnya kayak bensin ataupun LPG. Yang ketiga itu kelas C, yaitu peralatan listrik yang masih menyala. Dan yang terakhir itu kelas D, logam kayak magnesium ataupun titanium. Nah, jenis-jenis apar ini dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jenis-jenis apar yaitu yang pertama ada apar air ataupun water. Yang apar jenis ini cocok untuk kebakaran tipe 1 ataupun kelas A, karena apar jenis ini sifatnya mendinginkan dan gampang ditemukan. Lalu yang kedua itu ada apar powder. Nah, apar powder ini ada 3 jenis lagi. Yang pertama itu tipe reguler buat kelas B dan C, kebakaran kelas B dan C. Yang kedua itu multipurpose buat kebakaran kelas A, B, dan C. Dan yang terakhir itu special dry powder, ini buat kebakaran kelas D. Dan yang selanjutnya itu ada apar jenis CO2 ataupun karbon dioksida. Apar jenis ini cocok untuk buat kebakaran listrik ataupun cairan yang mudah terbakar, karena apar jenis ini tidak meninggalkan bekas dan tidak menyetrum. Selanjutnya ada apar jenis foam ataupun busa. Nah, apar yang jenis ini cocok untuk kebakaran kelas A dan B, dan apar jenis ini bisa menutup permukaan bahan kebakarannya dan bantu mendinginkan juga. Dan yang terakhir itu ada apar gas halon. Nah, apar yang jenis ini dulu sangat populer dan sangat efektif, tapi sekarang penggunaannya udah dibatasin karena apar jenis ini bisa merusak lapisan ozon di bumi kita. Selain dari apar, ada juga sistem pemadam otomatis seperti water sprinkler. Nah, sistem water sprinkler ini biasanya dipasang di plafon-plafon gedung dan akan otomatis aktif kalau ruangan tersebut naik secara drastis. Fungsi dari water sprinkler ini buat nyiram area sekitar sebelum apinya semakin membesar. Jadi bisa memperlambat penyebaran api sampai bantuan pemadam datang. Next, adapun cara menggunakan apar, yaitu kita ingat aja PASS, P-A-S-S. P-nya itu untuk pull ataupun tarik pin pengaman, A itu aim ataupun arahkan nozzle ke sumber api, S untuk squeeze ataupun tekan tuas untuk menyemprot, dan S itu untuk sweep, sapu nozzle dari kanan ke kiri. Dan penempatan apar juga harus ideal, seperti mudah dilihat dan diambil, tempel di dinding 15-20 cm dari lantai sesuai jenis potensi kebakaran. Dan terakhir itu tidak boleh disimpan di suhu yang ekstrim. Oke guys, itu dia tadi penjelasan kita tentang fire safety and fire fighting. Semoga bermanfaat. See you next video.